Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, saat ini saya bersama dengan Ustadz Suarsono. Beliau adalah Direktur LSIP yang juga memiliki channel LSIP dengan penonton loyal yang luar biasa setiap harinya. Dan saat ini saya bertemu dengan beliau dalam rangka untuk menggali hal-hal yang sederhana, tapi mungkin ini penting untuk kemudian kita pahami karena banyak orang salah jalan gara-gara kurang paham masalahnya, yaitu tentang kebahagiaan. Ya, kalau orang kan anak-anak ditanya apa mau jadi apa, jadi presiden, jadi menteri, jadi dokter kan supaya bahagia sebenarnya. Tapi Quran justru tidak pernah menyebut bahwa orang-orang yang bahagia itu yang jadi ini, jadi itu, jadi ini gitu. Tapi justru yang kalau dalam Al-Baqarah di awal itu kan mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya, dia beriman pada akhirat, baru Allah menyebut mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Nah, sebenarnya bahagia sendiri itu apa? Kemudian bagaimana kita meraihnya? Dan yang terpenting ketika orang terlihat seperti hidup nyaman dengan jabatan, itu bagaimana cara kita menangkapnya sehingga kita nggak silau terus masuk ke sana, ternyata nggak ada apa-apanya, seperti fata morgana kata Quran kan begitu. Seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ini luar biasa ini. Kalau ditanya bahagia itu apa? Bahagia itu adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan oleh orang yang sedang bahagia itu. Ya kan? Jadi coba orang sedang bahagia suruh mendefinisikan bahagia itu apa? Dia tidak bisa mendefinisikan itu. Karena apa? Balutan perasaannya yang penuh ya dalam dirinya itu. Sama seperti orang yang makan lombok kepedesan gitu. Definisi pedas itu seperti apa? Ya kan? Kalau orang sedang makan lombok dan lain sebagainya, pedas adalah tidak cocok sudah. Ya kan? Tapi secara umum dapat dikatakan yang disebut dengan bahagia itu adalah bertumpunya antara realitas yang ada dengan idealitas yang diharapkan itu dalam satu ruang dan waktu yang sama. Itulah yang disebut dengan bahagia itu. Jadi definisi bahagia adalah titik temu antara realitas yang ada dengan idealitas yang diharapkan dalam ruang dan waktu yang sama saat itu. Ya. Konkretnya apa itu, Ustaz? Ya ini konkretnya saya akan tunjukkan kan begitu. Ya. Konkretnya. Orang punya cita-cita dari sejak kecil pengen punya motor, ya kan? Setelah nabung sekian tahun, gitu kan? Akhirnya motor itu terbeli. Nah, pada saat motor terbeli itulah, ya, sebetulnya bahagia itu ada. Karena apa? Realisasi dari apa yang diidealiskan dan memang upayanya menuju kepada realisasi itu. Jadi dalam satu ruang yang titik temu yang sama. Yang menjadi masalah adalah, yang sering menjadi masalah adalah ketika motor itu belum ada di tangan, dia sudah punya cita-cita yang lain, ya kan? Diburu lain. Nah, dalam kehidupan modern, kenapa orang itu tidak tampak bahagia adalah karena kehidupannya selalu ditarget dengan hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, saya harus punya tabungan sekian, saya setiap hari harus makan-makan yang enak di restoran ini, saya harus mencoba restoran yang baru dan lain sebagainya. Ini penyiksaan namanya. Penyiksaan kan ya? Penyiksaan. Kenapa begitu? Karena kita harus memaksa diri kita bekerja keras untuk mencapai apa yang kita harapkan itu. Nah, bagaimana sebetulnya bahagia yang diharapkan di dalam Islam? Ini yang jauh lebih penting, ya kan? Sebetulnya kenapa orang-orang tadi seperti disebutkan oleh Imam tuh, orang yang menyedekahkan hartanya, orang yang sholat, orang yang beriman pada akhirat dan sebagainya itu bahagia atau beruntung adalah orang-orang yang memang memanifestasikan sendiri imannya itu dalam realitas kehidupan. Inilah bahagia menurut Islam itu, gitu loh. Jadi hakikat kebahagiaan dalam Islam itu ya begitu, tidak pada rumahnya, tidak pada jabatan menjadi presiden atau menjadi menteri atau menjadi ketua partai. Loh, jabatan yang diberikan Allah kepada kita itu jauh lebih tinggi daripada jabatan presiden. Apa itu? Khalifah Allah di muka bumi.
Ada nggak jabatan yang lebih tinggi dari wakil Tuhan di muka bumi? Nggak ada. Ya, orang mungkin memang pengennya jadi wakil rakyat karena gajinya tetap kan begitu kan? Walaupun dia tidak mewakili aspirasi rakyat, ya nggak? Ya, kadang-kadang kan konyol gitu kan kehidupan yang ada sekarang itu kan. Oh, saya ini wakil rakyat. Buktinya apa? Dipilih kan begitu aja. Tapi apakah tindakannya itu mewakili rakyat? Nah, ini kan menjadi persoalan. Dan karena itu kadang-kadang dia dihujat sana kemari. Kalau saya lihat ya video-video yang ada hari ini berkomentar tentang wakil rakyat, oh isinya hujatan kepada siapa itu yang disebut wakil rakyat, siapa yang disebut wakil pemerintah. Hampir semuanya hujatan. Kenapa begitu? Karena memang perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia sedang melakukan aspirasi, mengelola aspirasi untuk rakyat itu. Nah, Al-Quran itu menunjukkan cara bagaimana membahagiakan diri, memberikan sodakoh kita, infak, sodakoh, ya kan, amal jariah dan lain sebagainya yang kita berikan kepada orang lain, itu bahagia. Ya, jadi orang kalau makomnya sudah agak tinggi, kalau dia bisa memberi orang sesuatu, itu bahagia. Lebih daripada kalau dia menerima dari orang tersebut. Mungkin kita dikasih hadiah 10 juta, oh bahagia sekali. Tapi bagi orang yang makomnya lebih tinggi, kita bisa memberikan orang sesuatu, itu kita lebih bahagia daripada kita menerima. Katakanlah gini, orang kaya dikasih uang, ya kan? Pak, ini tak kasih kamu untuk pulang, gitu. Kalau orang kaya ini normal, dia akan malu itu, tidak bahagia sebetulnya dikasih itu. Hanya orang kaya yang terlalu IQ-nya jongkok gitu yang merasa bahagia ya, dikasih sama bingkisan orang. Apalagi kalau sudah kaya dia mencuri uangnya rakyat. Wah, itu jongkoknya di mana itu IQ-nya kan gitu. Tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Ada orang sampai begitu, dia sudah koleksi mobilnya seperti ini dan lain sebagainya, ya kan? Nggak jatah untuk saya lagi itu karena tanda tangan saya itu agak mahal misalnya begitu. Loh, ini kan di mana dia menaruh kecerdasannya itu, ditaruh di mana? Kalau IQ jongkok kan di lutut ya. Menurut saya itu di bawah lutut sudah. Luar biasa. Nah, kita diajarkan di dalam Islam itu mengapa seperti kehidupan seperti Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ketika dia hanya punya 3 roti kalau tidak salah, ya kan? Tiba-tiba ada orang minta-minta pada satu situasi yang sangat susah, gitu kan? Ya ingin memenuhi orang yang minta-minta itu, dan akhirnya roti jatah untuk anaknya itu dikasihkan itu, dengan harapan anaknya bisa dihibur dengan dikipasin, gitu kan, supaya tetap bisa tidur, gitu loh. Kenapa? Karena sebetulnya memang sangat bahagia itu. Orang kalau bisa memberi kepada orang lain itu bahagia, gitu loh. Memang agak beda dengan mental para politisi di Indonesia hari ini ya. Dia bahagia kalau orang menyebut, wah bapak mobilnya bagus sekali ya. Kok bahagia di situ gitu. Kelasnya kok hanya begitu gitu loh, ya kan? Ya, lah ada juga seorang sufi besar namanya Ibnu Arabi. Ya, namanya Syekh Al-Akbar. Dia gini, pernah dikasih waktu ketika melakukan perjalanan ke Afrika, dia dari mana? Dari Spanyol ya, kalau tidak salah ya, sufi besar dari Spanyol berkunjung ke murid-muridnya, dikasih kambing, segembalaan kambing, habis zuhur. Tetapi sebelum asar, kambing ini dikasihkan enggak kok semua orang sampai habis, ya kan? Karena apa? Yaitu bahagia itu adalah mengekspresikan iman itu sendiri. Sholat itu juga bahagia, ya kan? Bertutur kata yang baik itu bahagia. Apa saja itu iman itu. Dan totalnya adalah kita betul-betul menjadi khalifah Allah di muka bumi itu. Begitu. Iya. Imam. Baik, wah luar biasa Ustaz ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata bahagia adalah mengekspresikan iman. Dan ini berarti orang-orang yang komitmen pada imannya dialah yang orang bahagia. Mestinya ya. Nah, tapi kalau kemudian ada sebuah kenyataan bahwa dia sudah bagus nih sholat, baca Quran cukup rajin, tapi seringkali dia merasa tertekan hidupnya itu.
Mungkin karena ada keinginan yang belum terwujud dan seterusnya. Nah ini apa problemnya ini? Ya itu kadang-kadang gini, kita ini hidup dalam satu era di mana cara berpikir kita itu dibentuk oleh sistem keilmuan sekuler, ya kan? Sehingga kadang-kadang hati kita itu Muslim, perilaku kita beribadah itu Muslim, ya kan? Kita sholat, kita puasa, kita ini, tapi mindset kita itu tidak Islam. Ya, karena dibentuk ya dari sejak kecil kurikulum kita kan, kurikulum sekuler, sehingga itulah yang masuk dalam frame kita. Nah, sementara perilaku manusia sehari-hari itu ditentukan oleh frame yang ada dalam pikirannya. Keagamaan kita dalam konteks seperti saat ini, nilai-nilainya itu baru manifest pada cara beribadah mahdhah, ya kan? Sehingga kadang-kadang ketika kita sujud, yang kita pikirkan adalah, ya kan? Apa nanti yang bisnis apa yang bisa menentukan gitu. Apalagi kalau dihantam oleh kerugian-kerugian yang terus-menerus. Ya, itu memang problem. Ini beban berat bagi kita yang hidup di zaman kita ini. Kalau zaman Rasulullah itu, pikiran Islam itu adalah pikiran sehari-hari. Ya, sehingga pernah kejadian katanya Umar bin Khattab ketika dia sedang di kebunnya sampai akhirnya dia terlambat ke masjid. Karena terlambat ke masjid itu akhirnya dia kebunnya dikasihkan gitu kan. Nah sekarang siapa yang bisa melakukan itu sekarang kan ini kan problem besar kan yang dihadapi oleh umat hari ini. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa harta itu segala-galanya. Orang selalu bilang, wah kalau punya harta kita bisa melakukan apapun. Sebetulnya itu ya karena orang itu sudah mindsetnya adalah materialisme. Ya, kalau enggak, sebetulnya enggak begitu juga. Kalau itu kebenaran, Allah ditawari kekayaan, itu pasti mau. Ya kan? Ya Rasulullah, jadi ada malaikat itu didatangkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, seandainya engkau ingin menjadi orang paling kaya, malaikat ini bisa menjadikan gunung gunung apalah ya, Uhud, dua gunung itu jadi emas semua, tanpa mengurangi pahala di akhirat. Lah kenapa Nabi tidak mau? Karena paradigmanya bukan materialis, paradigmanya itu Islam. Paradigmanya itu adalah semua yang ingin dia lakukan itu memperlancar tentang proses bagaimana iman itu manifest. Sama seperti yang dilakukan Umar itu. Ketika kebun ini justru mengganggu dia beribadah kepada Allah, maka kebun ini menjadi gangguan sehingga serahkan kepada Baitul Mal kalau tidak salah. Ya kayak begitulah. Ya, jadi kalau kita memang betul-betul ingin menjadi seorang Muslim yang bahagia, maka cara yang sangat penting hari ini yang harus dilakukan adalah mengislamkan pikiran kita. Ya kan? Mengislamkan pikiran kita. Jadi kadang-kadang memang orang itu sholat lainnya bagus, tapi otaknya materialis. Wah, saya harus dapat bagian duit paling banyak ini kan, yang lain dapat terserah nggak terserah. Itu namanya pikiran yang materialis dan itu banyak menjangkiti bahkan di tokoh-tokoh kita. Buktinya apa? Mereka digoda dengan uang, bergeser orientasinya, ya kan? Deprok sudah kalau dikasih, udahlah Pak, tak kasih 1,5 triliun misalnya kan? Oh sudah, semula dia kritik kemudian menyanjung setengah. Ini orang baik hati ini karena sudah ngasih uang 1,5 triliun. Itu yang namanya materialis yang kayak begitu itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Suharsono atas pencerahannya untuk kita semua bahwa menjadi bahagia tidak bisa sekali-kali didasarkan pada cara pandang materialis. Yang kedua, bahwa banyak orang yang kemudian larut dalam materialisme itu tidak akan menjadikan bahwa kebahagiaan itu justru ada di sana. Justru kita harus menjadi orang Muslim yang betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahasanya tadi mengekspresikan iman. Pada saat yang sama itu bisa terjadi ketika mindset kita ditata betul-betul dengan cara pandang yang Islami. Semoga dialog ini memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi orang-orang yang siap menyambut hari ini menjadi orang yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.